Taala kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad ya. Mukhtasar Zadul Ma'ad ya. Kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kemudian diringkas oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan diberi judul Mukhtasar Zadul Ma'ad. Dan kita masih dalam pembahasan sunnah-sunnah Nabi dalam ibadah-ibadah. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan terakhir kita bahas tentang sunnah-sunnah terkait sholat duha. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sunnah Nabi SAW terkait hari Jumat, Saya bacakan perkataan beliau. Wa dzukira khasa'is yaumiha sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya. Atau dzakara khasa'is yaumiha, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa kekhususan dari hari Jumat. Di antaranya Rasulullah SAW berkata, "Adallallahu anil jum'ah man kana qablana." Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada umat-umat sebelum kita terkait hari Jumat. Wa kana lil yahudi yaumus sabt. Orang Yahudi menyucikan hari Sabtu. Walin nasara yaumul ahad. Adapun orang Nasara mereka mensucikan hari Ahad. Faja'allahu bina fahadana li yaumil jum'ah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberi petunjuk kepada kita sehingga kita digiring kepada hari Jumat. Faja'alal jum'ata was sabta wal ahad, dan Allah menjadikan hari urutannya Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu dan Ahad. Wa kadzalika hum lana taba' yaumal qiyamah. Demikian juga pada hari kiamat mereka datang setelah kita. Nahnul akhiruna min ahli dunia. Kita ini orang Islam datang belakangan secara urutan zaman, karena Yahudi dulu, Nasrani baru Islam. Di dunia kita paling terakhir. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Namun kita yang paling duluan pada hari kiamat kelak. Al maqdi lahum qabla al khalaik. Kita umat Islam terlebih dahulu ditegakkan urusannya sebelum umat-umat Yahudi dan Nasara. Yaitu kita yang disidang terlebih dahulu, yang dihisab terlebih dahulu sebelum umat-umat yang lain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan hari Jumat disimpan oleh Allah, dan orang Yahudi dan Nasrani tidak mendapat petunjuk untuk mendapatkan keutamaan hari Jumat. Sehingga Yahudi dapatnya hari Sabtu, kemudian Nasara dapatnya hari apa? Hari Ahad. Dan berdasarkan hadis ini sebagian ulama berdalil, mereka mengatakan harusnya hari pertama dalam satu minggu adalah hari Jumat yang pertama, bukan hari Ahad. Makanya di sini dalam hadis Rasulullah mengatakan faja'ala al-jum'ata was-sabta wal ahad. Allah pun menjadikan urutannya Jumat, Sabtu dan apa? Ahad. Ya, oleh karenanya kita meskipun terakhir, demikian juga kita duluan baru mereka. Maka mereka pada hari kiamat ngikutin kita. Sebagian urutan Jumat, Sabtu, Ahad, maka hari kiamat kita duluan baru mereka. Secara zaman kata Nabi, kita terakhir karena generasi Bani Israel terlebih dahulu baru umat Muhammad SAW, tetapi di akhirat kita duluan. Duluan dalam banyak hal, diantaranya disidang terlebih dahulu, dihisab terlebih dahulu, juga masuk surga juga terlebih dahulu. Maka ini diantara keutamaan hari Jumat. Hari ini keistimewaannya terluputkan dari umat-umat terdahulu. Kemudian juga kekhususan yang lain, wali Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fi syamsu yaumul jum'ah. Hari terbaik yang di mana matahari terbit di hari tersebut adalah hari Jumat. Jadi hari terbaik disebut Sayyidul Usbu, itu hari terbaik dalam satu pekan, yaitu hari apa? Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat Adam dimasukkan dalam surga. Ya, kita tahu Adam diciptakan ada sebelum surga diciptakan dulu di langit. Setelah diciptakan Adam, Allah ciptakan Hawa, baru setelah itu Allah suruh masuk surga. Masuk surganya juga hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Adam juga kemudian melanggar, memakan dari pohon yang dilarang. Allah turunkan ke bumi juga pada hari Jumat. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan hari kiamat tidak tegak kecuali juga hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah hari yang spesial. Kemudian juga diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dan disahihkan juga Tirmidzi dengan lafal khairu yaumin tala'at fihi syamsu.
Hari Jumat adalah hari terbaik yang matahari terbit di atas hari tersebut. Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebut Adam diciptakan. Wa fihi uhbita. Pada hari tersebut Adam diturunkan. Wa fihi tiba alaihi. Dan pada hari tersebut juga Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Itu Nabi Adam bertobat dan diterima juga hari Jumat. Wa fihi mata. Dan hari Jumat juga Nabi Adam meninggal dunia. Wa fihi taqumus sa'a. Dan hari Jumat juga tegak hari kiamat. Wa ma min dabbatin illa wahya musikhatun yaumal Jum'ah min haini tusbihu hatta tatlu asy-syamsu syafaqan minas sa'ah illa al-jin wal ins. Kata Nabi, tidak ada satu hewan melata pun kecuali dia khawatir ya atau mendengar menanti-nanti datangnya hari kiamat setiap hari Jumat. Khawatir sejak pagi hari sampai terbit matahari. Khawatir tiba hari kiamat. Kecuali jin dan manusia yang tidak khawatir. Jadi manusia santai aja. Tapi hewan mereka ada khawatiran. Tunggu sejak pagi hari subuh sampai terbit matahari. Kalau terbit matahari aman. Karena kalau hari kiamat matahari terbit dari arah mana? Timur atau barat? Dari barat. Kecuali jin dan manusia mereka tidak khawatir. Wa fiha sa'atun la yusadifuha 'abdun muslim wa huwa yusalli yas'alullaha syai'an illa atahullahu iyyahu. Dan hari Jumat ada satu waktu yang tidak menempatinya bertepatan dengan waktu tersebut seorang muslim pun, sementara dia dalam kondisi sedang salat, sedang berdoa kepada Allah minta sesuatu kecuali Allah akan kabulkan. Itu namanya waktul ijabah, saatul ijabah. Waktu yang kalau orang berdoa Allah akan kabulkan di hari Jumat. Qala Ka'ab al-Ahbar, ini salah seorang tabi'in yang dahulu Yahudi kemudian dia masuk Islam. Dia berkata, ya. Dzalika fi kulli sanatin yaum. Kata dia, waktu itu cuma dalam setahun sekali aja. Di hari Jumat, satu Jumat aja dari setahun. Yang di situ doa dikabulkan. Fakultu, maka Abu Hurairah membantah. Dia diskusi dengan Ka'ab al-Ahbar. Kata Abu Hurairah, bal kullu jum'ah. Bukan sehari dalam setahun. Tetapi setiap Jumat, waktu bonus tersebut setiap hari Jumat. Faqara'a at-Taurata faqala, kemudian Ka'ab al-Ahbar pun membaca Taurat, faqala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia baca Taurat kemudian dia bilang Rasulullah benar. Bahwasanya memang waktu yang dikabulkan itu bukan sehari dalam setahun, tapi setiap hari Jumat. Qala Abu Hurairah berkata, "Tsumma laqitu Abdullah bin Salam." Abdullah bin Salam sahabat yang dahulu ulama Yahudi kemudian masuk Islam. Fahadatsuhu bi majlisi ma'a Ka'ab. Saya pun bercerita kepada Abdullah bin Salam tentang diskusiku dengan Ka'ab al-Ahbar. Saya ulangi, Ka'ab al-Ahbar pendeta Yahudi masuk Islam, tapi dia masuk Islam ketika Nabi sudah wafat. Sehingga dia hukumnya tabi'in, bukan apa? Sahabat. Adapun Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi, masuk Islam, ketemu dengan Nabi SAW. Ka'ab al-Ahbar tadi cerita bahwasanya menurut dia waktu yang dikabulkan doa itu cuma dalam sehari, dalam setahun. Kemudian dibantah Abu Hurairah, kemudian dia baca Taurat, kemudian dia bilang iya benar. Rasulullah benar bahwasanya setiap hari Jumat. Kemudian Abu Hurairah ketemu dengan Abdullah bin Salam, sahabat yang dulunya juga pendeta Yahudi. Maka dia cerita, saya diskusi sama Ka'ab al-Ahbar. Maka Abdullah bin Salam berkata, laqad alimtu ayya sa'ah. Saya tahu kapan waktu tersebut. Hiya. Qultu fa akhbarani biha qala hiya akhiru sa'atin yaumal jum'ah. Ya. Dia kabarkan kepadaku bahwasanya waktu tersebut adalah di waktu terakhir dari Jumat. Jadi rupanya tentang dikabulkannya doa hari Jumat ini mungkin ada juga dulu dari pengkabaran di sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya Ka'ab al-Ahbar dia baca Taurat, Abdullah bin Salam juga berbicara tentang apa? Taurat. Mereka sama-sama pendeta dari kalangan Yahudi. Tetapi Abdullah bin Salam berkata, saya tahu waktu tersebut setiap hari Jumat dan di akhir waktu hari Jumat. Waktu dikabulkan doa. Fakultu kaifa? Bagaimana bisa? Sabda Rasulullah, perhatikan, wa qad qala Rasulullah sallam, bagaimana bisa di akhir
yaitu menjelang maghrib. Kok bisa waktunya menjelang maghrib? Sementara Rasulullah SAW bersabda, la yusadifuha muslimun wa huwa yusalli wa tilka sa'ah la yusalli fiha. Sementara dalam hadis yang tadi saya sebutkan, Rasulullah berkata, tidak ada satu waktu yang dipas-pasin oleh seorang muslim sementara dia dalam kondisi sedang sholat. Rasulullah mengatakan waktu dikabulkan tersebut hari Jumat ketika seorang muslim sedang sholat. Sementara waktu menjelang maghrib bukan waktu sholat, kata Abu Hurairah. Ma'ruf, waktu terlarang. Kok bisa engkau berpendapat? Ini diskusi antara sahabat. Antara Abdullah bin Salam dengan siapa? Abu Hurairah. Zahir hadis mengatakan, saya bacakan zahir hadisnya. Kata Rasulullah SAW, wa fiha sa'atun la yusadifuha abdun muslim wa huwa yusalli yas'alullaha syai'an illa atahullahu iyyahu. Tidak ada satu waktu di hari Jumat yang kalau seorang muslim menepati waktu tersebut dalam kondisi salat dan dia berdoa kepada Allah dalam salatnya, kecuali Allah akan kabulkan. Kata Abdullah bin Salam, waktu itu adalah menjelang maghrib. Abu Hurairah bantah, gimana menjelang maghrib? Rasulullah bilang ketika sedang salat. Ngerti diskusinya? Apa jawaban Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam berkata, alam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah SAW bersabda, man jalasa majlisan yantaziru salata fa huwa fi salatin hatta yusalli? Bukankah Rasulullah bersabda, siapa yang duduk menunggu salat sampai datang tiba waktu salat, berarti dia sedang salat? Maksudnya kata Abdullah bin Salam, seorang duduk menjelang maghrib, dia nunggu waktu salat, dia berzikir, berdoa, sungguhnya dia sedang salat. Jadi apa pendapat saya ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah khilaf di kalangan para ulama kapan waktu dikabulkannya doa di hari Jumat. Ada yang mengatakan ketika sedang salat. Sedang salat Jumat itu waktunya untuk berdoa, jangan lupa. Karena zahir hadis kata Rasulullah dan dia sedang salat. Makanya kalau kita sedang salat Jumat, jangan lupa berdoa. Ketika doanya serius, ketika tasyahud, sebelum salam, ketika sujud, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu di antara waktu yang sebagian pendapat ulama mengatakan waktu dikabulkan. Ada yang mengatakan sejak imam keluar menuju mimbar sampai selesai salat. Sampai selesai salat. Di antaranya ketika imam duduk di antara dua khutbah seorang berdoa, itu waktu mudah dikabulkan doa. Dan pendapat Abdullah bin Salam bukan. Sebelum maghrib. Ini kalau nggak salah dirajihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, sehingga dia mengatakan tapi caranya sebelum maghrib duduk niat menunggu salat. Entah di rumah, entah di masjid, enggak ada masalah. Sebelum maghrib duduk berzikir niat menunggu waktu salat. Kemudian di sela-sela itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipraktikkan oleh guru-guru kita kebanyakan seperti itu. Mereka menjelang maghrib dan di Masjid Nabawi rata juga demikian. Menjelang maghrib mereka konsen nunggu waktu salat maghrib sambil berzikir sambil berdoa karena mereka meyakini pendapat kedua ini bahwasanya waktu dikabulkannya doa itu adalah menjelang maghrib, waktu terakhir. Waktu terakhir. Jadi kalau seorang duduk misalnya setengah jam, insya Allah dia dapatkan waktu tersebut. Di sela-sela dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lafdhin Musnad Ahmad, dalam riwayat yang lain di Musnad Ahmad dalam hadis Abu Hurairah, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pembahasan lain tentang sebab penamaan hari Jumat. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, li ayyi syai'in summiya yaumal jum'ah. Dan ini tadi keutamaan berdoa di hari Jumat bukan berlaku pada laki-laki saja ya. Ibu-ibu juga semuanya ya. Siapa yang duduk hari Jumat menjelang maghrib dia berdoa, berzikir, berdoa, insyaallah dia juga mendapatkan keutamaan waktu tersebut. Adapun sebab penamaan hari Jumat ditanyakan kepada Nabi, li ayyi syai'in summiya yaumal jum'ah atau summiya yaumul jum'ah. Kenapa dinamakan hari Jumat? Qala li'anna fiha tubi'at tinatu abika Adam. Ketika hari tersebut tanah ayah kalian Adam alaihissalam diproses. Ada yang bilang dibuat fakhar, dibuat tembikar, yaitu dibuat tanah liat jadi kering. Diproses pada hari apa? Jumat. Ada yang mengatakan dikumpulkan tanah-tanah. Jadi Jumat diambil kata jama'. Jama' itu dikumpulkan. Secara bahasa artinya apa? Dikumpulkan. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan atau sebagian ulama lain mengatakan dikatakan hari Jumat karena pada hari tersebut tanah proses Nabi Adam dikumpulkan. Nabi Adam itu tanahnya dari mana? Diambil dari permukaan bumi. Makanya berbagai macam kuning, merah,
kok yang merah. Hitam, coklat, kuning langsat, sawo matang, sawo basi, sawo busuk, warna macam-macam. Demikian juga akhlak juga beda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang temperamen macam-macam. Dikumpulkan, dibuat Nabi Adam, kemudian anak keturunannya membawa gen-gen yang berbagai macam. Dari berbagai macam. Jadi tanah dikumpulkan. Dan di hari Jumat tanah itu diproses. Tubiat tinatu abikum, yaitu tanah tersebut diproses pada hari Jumat. Kemudian wa fiha saqah wal ba'thah, dan pada hari tersebut saqah itu tiupan yang pertama, yaitu manusia disebut, kenapa disebut? Karena pada hari tersebut seluruh manusia yang masih hidup ditiupkan sangkakala, semuanya dikumpulkan meninggal dalam satu waktu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yunfakhu fis-sur fasa'iqa man fis samawati man fil ard illa man syaa Allah, ya. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati man fil ard illa man syaa Allah. Ditiupkan sangkakala pertama, semua manusia, semua makhluk langit dan bumi pada meninggal. Jadi ramai gelondongan semuanya meninggal. Kemudian wal ba'tsah itu hari kebangkitan. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, mereka tiba-tiba bangkit menantikan kedatangan Allah. Juga semuanya juga dibangkitkan dalam waktu yang sama. Tentu ada urutan tapi dalam waktu yang berdekatan semuanya. Maka disebut Jumat karena seluruhnya. Karena Jumat diambil kata jamak, yaitu kumpulan. Kemudian Rasulullah berkata juga wa fiha al-batsyah, ya, yaitu hari kiamat, ya. Wa fiha akhiru thalathi saat, dan di hari Jumat ada 3 waktu terakhir. Waktu terakhir itu yaitu pada asar sampai maghrib. Minha sa'atun man da'allaha fiha ustujiba lahu. Dan ada waktu yang siapa berdoa di waktu tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang terakhir. Jadi di antara yang menguatkan bahwasanya waktu tersebut adalah menjelang maghrib. Entah setengah jam, entah 1 jam. Intinya menjelang maghrib. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang bagaimana sejarah sholat Jumat. Sejarah sholat Jumat. Kita tahu bahwasanya ketika Nabi SAW di Mekah, Nabi tidak bisa sholat Jumat. Tidak bisa sholat Jumat. Kenapa? Karena Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan Rasulullah tidak bisa bikin sholat Jumat. Pasti diganggu oleh Abu Jahal CS. Abu Jahal, Abu Lahab. Sehingga Nabi SAW tidak bisa sholat Jumat di Mekah. Sholat Jumat pertama di mana? Di mana? Di Madinah. Ya. Setelah Nabi berhijrah, baru punya kesempatan untuk sholat Jumat. Tetapi yang pertama kali sholat Jumat bukan Nabi. Karena ketika Nabi masih di Mekah, sebagian sahabat sudah berhijrah. Nah, sahabat yang sudah berhijrah tersebut sudah melakukan sholat Jumat. Nanti Nabi datang berhijrah, baru Nabi sholat Jumat. Jadi siapa yang pertama kali sholat Jumat? Bukan Nabi. Yang pertama sholat Jumat sebagian sahabat sebelum Nabi. Karena sebagian sahabat di Madinah sudah masuk Islam. Kaum Ansar sudah masuk Islam sebelum Nabi berhijrah. Jadi mereka sudah melaksanakan sholat Jumat. Nanti Nabi berhijrah, baru Nabi sholat Jumat. Kita bacakan sejarahnya. Ibnu Ishaq menyebutkan dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dia berkata, dari anaknya Ka'ab bin Malik, namanya Abdurrahman, dia berkata, kuntu qa'ida abi hina kuffa basaruhu. Aku menuntun ayahku, yaitu Ka'ab bin Malik. Siapa Ka'ab bin Malik? Terkenal yang tidak sempat ikut perang apa? Perang Tabuk, ya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika dia sudah tua, anaknya yang menuntunnya, ya, menuntun dia kemana-mana. Ini bakti seorang anak kepada orang tua. Dia nuntun ayahnya. Fa idza kharajtu bihi ilal jum'ah, kalau saya tuntun dia untuk salat Jumat karena dia buta, fasami al-adzana laha, kemudian dia mendengar adzan dikumandangkan untuk salat Jumat, istaghfara li Abi Umamah As'ad bin Zurarah. Maka selalu dia mengatakan, ya Allah ampunilah As'ad bin Zurarah. Setiap dia dengar azan Jumat. Setiap saya bawa dengar Jumat, azan langsung dia berdoa, Allahumma ghfirli As'ad bin Zurarah. Ya Allah ampunilah As'ad bin Zurarah. Fa kuntu hinan asma'u dzalika minhu. Qultu
inna ajzan an la as'aluhu. Saya sering dengar, sampai suatu hari saya pun berpikir, ngapain saya enggak tanya? Kok setiap dengar azan doain As'ad bin Zurarah? Maka ini suatu kenapa saya tidak tanya? Akhirnya dia pun tanya. Faqultu ya abata ara'aita istighfaraka li As'ad bin Zurarah kullama sami'tal adzan bil jum'ah. Kenapa Anda setiap mendengar azan Jumat, Anda wahai ayahanda, engkau selalu mendoakan As'ad bin Zurarah? Qala ay bunayya kana As'ad awwala man jama'a bina bil Madinah qabla maqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'ad bin Zurarah dialah orang yang pertama ngumpulin kita untuk salat Jumat sebelum Rasulullah datang hijrah. Fi hazmin nabit min harra bani Bayadah fi Nuqai yuqalu lahu Nuqai apa ini? Al-Khusumat atau Fakultu, yaitu dia kumpulkan di suatu tempat, kami kumpul bareng, kemudian kami salat Jumat. Disebutkan nama di sini. Wa kam antum yauma idzin? Berapa jumlah kalian ketika itu wahai ayahanda? Qala arba'una rajulan. Kami ketika itu 40 orang yang salat Jumat sebelum Nabi datang. Qala al-Baihaqi berkata, "Hadza hasanun sahihul isnad." Ini adalah hadis yang hasan sahih secara sanadnya sahih. Tsumma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu datang berhijrah ke Madinah. Fa aqama bi Quba yaumal Itsnin was Tsulatsa wal Arbi'a wal Khamis. Rasulullah tiba hijrah hari Senin. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Rasulullah wa assasa masjidahum. Rasulullah SAW bikin masjid. Masjid apa? Masjid Quba. Masjid yang pertama kali Rasulullah bangun masjid apa? Masjid Quba. Dan Rasulullah bikin masjid tersebut cuma 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya karena masjid dulu gampang. Tinggal pakai pelepah korma, rame-rame bikin atap dari daun-daun korma, selesai. Masjid jadi. Jadi 4 hari sudah jadi masjid. Kalau kita setahun lebih. Dulu masjid sederhana, ya cuma yang bikin dinding sedikit, sederhana. Kasih tiang-tiang, pasang daun korma. Ya. Tetapi berkah. Saya kemarin waktu ke Hail, sholat di masjid-masjid orang-orang Badui bikin. Insya Allah tenang. Masjid dari sederhana, kemudian dari ya tanah-tanah, tenang rasanya ya. Jadi masjid tidak harus mewah, tidak. Yang penting orang sholat tenang dan manfaatnya bisa difungsikan. Maka ini masjid Nabi SAW dulu sederhana, jadi cuma 4 hari Rasulullah SAW bikin. Pada hari Jumat, summa kharaja yaumal Jum'ah. Pada hari Jumat Rasulullah meninggalkan Kuba. Fa'adrakatahul Jum'ah fi Bani Salim bin Auf. Maka Rasulullah SAW pun mendapati waktu salat Jumat, mungkin waktu zawal, di waktu siang. Beliau sedang berada di kampungnya Bani Salim bin Auf. Fasallaha fil masjid alladhi fi batnil wadi qabla ta'sisi masjidihi. Kemudian Rasulullah salat di lembah sebelum Rasulullah bikin Masjid Nabawi. Ya. Sekarang diabadikan, dibangunlah namanya Masjid Al-Jum'ah. Lembahnya kalau tidak salah namanya Wadi Ranuna. Sekarang ada, kalau kita jalan, sekarang kan bisa naik mobil golf itu. Dari Masjid Kuba ke Masjid Nabawi. Kalau kita jalan nanti, kalau nggak salah melewati sebelah kanan, sebelah kiri ada toko baju namanya Kimmah. Sebelah kanan ada Masjid Jum'ah. Saya hafal banget tuh karena biasanya saya ke situ ngantar istri belanja, saya nunggu di masjid. Jadi di situ toko murah ya, buka baju, sebelahnya ada masjid. Nah, masjid itu namanya Masjid Al-Jum'ah. Dia kurang lebih 900 meter atau 1 kilo dari Masjid Kuba. Ya, ini dalil bahwasanya salat Jumat tidak harus di masjid. Waktu itu salatnya di lembah, tidak harus di masjid. Jadi salatnya di mana? Di lembah, namanya Wadi Ranuna. Sekarang dibangun masjid namanya Masjid Jumat karena disitulah Rasulullah pertama kali salat Jumat. Baik. Wa kanat awwala khutbatin khatabaha fiha balagani an Abi Salamah bin Abdurrahman a'udzubillah an aqula ala Rasulullah sallallahu ma lam yaqul annahu qama fihim. Adapun khutbah pertama yang Rasulullah sampaikan ketika itu begini bunyinya. Fahamidallah wa athna alaih. Rasulullah memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian Rasulullah berkata. Ini khutbah pertama. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Amma ba'du ayuhan nas.
Kemudian daripada setelah Rasulullah memuji Allah, menyanjung Allah, Allah mengatakan, Rasulullah berkata kemudian daripada itu, wahai manusia sekalian, faqaddimu li anfusikum. Ta'allamuna wallahi la yus'aqanna ahadukum thumma la yada'anna ghanamahu laisa laha ra'in. Thumma la yaqulanna lahu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Persembahkanlah untuk diri kalian amal soleh, yaitu beramal solehlah kalian untuk kalian hari kiamat kelak. Demi Allah, sungguhnya salah seorang dari kalian akan meninggal dunia. Kemudian ketika dia meninggal, dia akan meninggalkan kambingnya yang biasa dia urus. Tidak ada yang ngurus kambingnya. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan Allah, dan Allah akan bertemu dengannya dan berbicara langsung dengannya tanpa ada penterjemah. Wala hajiba yahjubuhu dunahu, dan tidak ada yang menjadi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan bertanya kepadanya, "Alam ya'tika rasuli faballaghaka?" Bukankah telah datang utusanku kepadamu dan menyampaikan risalahku kepadamu? Ya. Wa ataituka malan, dan bukankah aku telah berikan kepada engkau harta? Wa afdaltu alaika, dan aku telah memberikan kelebihan kepada engkau. Fama qaddamta li nafsik, apa yang kau lakukan persembahkan untuk dirimu untuk hari ini? Yaitu saya sudah kutus nabi. Kalau zaman sekarang kutus para dai, sudah ada Al-Qur'an. Saya sudah kasih harta, sudah kasih kesempatan, kasih kemuliaan. Apa yang kau sumbangsihkan untuk dirimu sendiri untuk bertemu dengan aku pada hari ini? Apa yang sudah kau lakukan? Fala yanzuranna yaminan wa shimalan fala yara syai'an thumma la yanzuranna qiddama fala yara ghaira jahannam. Maka dia pun melihat ke kanan, ke kiri, dia tidak melihat sesuatu, dan dia melihat ke depan ternyata lihat neraka jahannam. Ya, faman istata'a, yaitu dia tidak melakukan amal soleh. Ya. Faman istata'a an yaqiya wajhahu minan nar walau bi syaqqi tamrah falyaf'al. Siapa yang mampu untuk menjaga wajahnya dari api neraka jahannam meskipun dengan bersedekah sepenggal korma, maka lakukanlah. Wa illam yajid fa kalimatun thayyibah. Kalau dia tidak punya harta untuk dia sedekahkan, maksudnya kalau kau punya banyak sedekahkan, kalau enggak punya sedikit pun enggak ada masalah. Yang kau mampu meskipun hanya sepenggal korma. Kalau hartamu cuma satu korma, penggal belah setengah kau sedekahkan, setengah kau makan. Kalau memang kau tidak punya harta sama sekali, fa bi kalimatin thayyibah, kata-kata yang baik, menyenangkan orang, membahagiakan orang. Ya. Fa inna biha tujza al-hasanah bi asyri amsalihha. Karena dengan kata-kata yang baik, dengan sedekah, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbahnya ringkas. Jadi khutbah Jumat Nabi cuma pendek. Tapi maknanya dalam. Ini khutbah Jumat pertama Nabi tadi. Jadi tadi saya sampaikan sudah syarah panjang. Kalau cuma satu paragraf selesai. Kita ulang maknanya. Setelah memuji Allah, menyanjung Allah, Rasulullah berkata, "Amma ba'du, wahai manusia sekalian, ayo beramal soleh, beramal soleh. Persembahkan amal soleh untuk diri kalian sebelum ketemu Allah. Ketahuilah bahwasanya kalian akan meninggal dunia. Salah seorang kalian punya kambing, dia meninggal dunia, dia tinggalkan kambingnya, enggak ada yang ngurus. Setelah itu dia bertemu dengan Allah, Allah akan bicara langsung dengan dia tanpa ada penterjemah, tanpa ada penghalang. Dan Allah akan ingatkan, bukankah telah datang Rasul kepadamu? Bukankah saya sudah kasih kau harta? Saya kasih kau kesempatan. Terus apa yang kau lakukan untuk dirimu? Untuk pertemuan pada hari ini? Ya, maka dia lihat ke kanan, enggak ada apa-apa. Lihat ke kiri, enggak ada apa-apa. Depan ada neraka. Maka Rasulullah ingatkan. Ya, jangan sampai seperti itu, enggak punya apa-apa. Maka berusahalah jaga wajahmu jangan sampai terbakar dengan api neraka dengan sedekah. Meskipun hanya sepenggal korma. Kalau enggak bisa punya apa-apa, ngomong yang baik. Ini sedekah sudah tidak ada komentar pedis-pedis. Maki-maki melulu isinya, ya sudah. Cemplung neraka jahanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Qala Ibnu Ishaq, "Tsumma khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratan ukhra." Kemudian Rasulullah sallallahu berkhutbah di waktu yang lain. Ini doa khutbah yang kedua, khutbah yang lain, bukan kedua tapi khutbah di kesempatan yang lain. Apa isinya? Innal hamdalillah ahmaduhu wa asta'inuhu na'udzubillahi min syururi anfusina. Segala pujian hanya milik Allah, aku memujinya dan aku mohon pertolongan kepadanya dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan kami. Jadi
Jiwa ini punya keburukan, harus kita berlindung darinya. Hawa nafsu punya, amal juga punya, amal punya keburukan. Kita sering mikir berlindung dari keburukan orang, jiwa kita sendiri punya problem, punya masalah. Baik kita berlindung dari keburukan jiwa kita, amal kita juga ada yang buruk, kita berlindung dari keburukan amal kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa inna ahsanal hadithi kitabullah. Sebaik-baik pembicaraan atau perkataan adalah Al-Quran. Khutbah ini terkait dengan Al-Quran. Qad aflaha man zayyanahu Allahu fi qalbihi. Sungguh beruntung orang yang menghiasi Al-Quran dalam hatinya. Dia cinta dengan Al-Quran. Wa adkhalahu fil Islam ba'dal kufri, dan Allah masukkan dia dalam Islam setelah tadi dia kufur. Fakhtarahu ala ma siwahu min ahaditsin nas, dan dia memilih Al-Quran daripada banyak pembicaraan orang-orang manusia. Dia tidak sibuk dengan omongan orang, dia sibuk dengan Al-Quran. Innahu ahsanul hadithi wa ablaguhu. Sungguhnya Al-Quran adalah pembicaraan terbaik dan yang paling mengena. Ahibbu ma ahabballah, cintailah apa yang Allah cintai. Ahibbullaha min kulli qulubikum, cintailah Allah dengan seluruh hatimu, yaitu berusaha dalam hatimu semuanya karena Allah. Kau cintai sesuatu pun karena Allah. Kita berusaha dalam hidup ini melatih tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah, sehingga seluruh hati kita isinya cinta kepada Allah. Tidak kita cinta istri kecuali karena Allah, tidak cinta anak-anak kecuali karena Allah, tidak cinta sahabat kecuali karena Allah, tidak cinta olahraga pun kecuali karena Allah. Usahakan sehingga hati kita seluruhnya karena cinta kepada Allah. Ini Rasulullah berkata di khutbah, satu khutbah Jumat, beliau berkata, Ahibbullah min kulli qulubikum. Cintailah Allah dari seluruh hati kalian. Jangan sisakan ruang untuk cinta kepada selain Allah. Itu cintalah kepada Allah. Kalau kau pun cinta kepada selain Allah, cinta karena Allah. Dan itu mungkin, meskipun berat, tapi itu kebiasaan. Sehingga tidak kita lakukan satu kegiatan apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tamallu kalam Allah wa dzikrahu. Jangan pernah bosan dengan firman Allah. Dan jangan pernah bosan untuk berzikir kepada Allah. Wala taqsu anhu qulubukum. Dan jangan sampai hati kalian keras tidak mau dizikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu min kulli ma yakhluqullah yakhtar wa yastafi. Ingat, Allah menciptakan banyak. Tapi di setiap ciptaan Allah pasti ada yang Allah pilih dan ada yang Allah istifa, yaitu Allah muliakan. Ya. Jadi kalau mau jadi wallahu alam, kalau mau jadi orang dipilih oleh Allah, ya jadi orang perhatian sama Al-Quran. Anda perhatian sama Al-Quran, Anda orang terpilih. Anda orang terpilih. Qad samahullahu khiratahu minal a'mal wa mustafahu minal ibad wa salih minal hadith. Ya. Wa salih minal hadith. Wa min kulli ma utiyan nas min haram fa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wattaquhu haqqa tuqatih wasduqullaha salihan ma taqulun bi afwahikum tahabu bi rauhillahi bainakum innallaha yubghidhu an yunkatha ahduhu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sini maknanya Allah telah menamakan pilihannya, menyebutkan amal-amal yang Allah pilih. Ya. Allah juga menyebutkan hamba-hambanya yang Allah pilih dan pembicaraan yang baik yang Allah sukai. Ya. Kemudian juga Allah pilih juga ada harta, ada yang halal, ada yang haram. Itu sudah dijelaskan semuanya. Amal soleh Allah sudah jelaskan. Hamba-hamba yang Allah pilih juga sudah, para rasul, para nabi. Perkataan yang baik juga sudah Allah jelaskan. Oleh karenanya beribadahlah kepada Allah dan jangan buat syirik sama sekali. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jujurlah kepada Allah dengan apa yang kalian ucapkan dengan mulut kalian. Maka dan saling mencintailah dengan pertolongan Allah di antara kalian. Sungguhnya Allah tidak suka jika janjinya dibatalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di antara khutbah Nabi SAW di mana Nabi memberi porsi besar untuk Al-Quran. Itu suruh beramal. Amal sudah dijelaskan, halal haram sudah jelas, maka tinggal kerjakan.
Taib. Fasal berikutnya fi ta'zimi yaumil jum'ah. Fasal tentang pengagungan hari Jumat. Apa sunnah-sunnah di hari Jumat di antaranya akan dijelaskan. Wa kana min hadihi, di antara petunjuk Nabi adalah memuliakan hari Jumat. Mengagungkan hari Jumat dan mengkhususkan hari Jumat dengan beberapa kekhususan. Di antaranya annahu yaqra'a fi fajrihi bi alif lam mim as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Sungguhnya di salat subuh Rasulullah SAW baca dua surat. Surat Al-Insan sama surat Alif Lam Mim Sajdah, rakaat pertama dan rakaat kedua surat Hal Ata 'alal Insan. Ini cukup panjang ya. Cukup panjang. Tapi kalau kita umrah biasanya kalau kita di Mekah Madinah sering imamnya baca. Kalau hari Jumat mereka menjalankan sunnah ini. Ya. Kenapa? Fa innahuma tadammanata ma kana wa ma yakunu fi yaumiha. Karena dua surat ini terkait dengan kisah hari Jumat. Tentang penciptaan manusia. Adam diciptakan hari apa? Hari Jumat. Dan juga tentang hari kiamat. Hari kiamat tentang hari kiamat kapan? Hari Jumat. Jadi dua surat ini surat spesial sengaja dibaca Nabi karena tentang kisah hari Jumat. Tentang kisah hari Jumat. Ya. Oleh karenanya tidak disunahkan diganti dengan surat yang lain. Ya. Sebagian orang menyangka yang penting sujud sajdah. Ketika tidak baca Alif Lam Mim Sajdah dengan Halatal Insan, mereka baca surat yang lain. Padahal bukan itu maksudnya. Memang dua surat ini dimaksudkan. Karena berbicara tentang permulaan penciptaan manusia, Halatal Insani Hayna minad dahri dan seterusnya. Hayna minad dahri dan seterusnya. Kemudian tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Ya. Alif Lam Mim Sajdah. Ya. Tentang hari kiamat, tentang surga neraka. Ya. Sehingga kalau tidak baca surat ini tidak harus baca surat yang ada sajadahnya dari surat yang lain. Tidak sunnah. Yang sunnah ya ini kalau nggak ada apa-apa nggak usah dikerjakan. Ya. Tapi kalau kita lagi di kampung mau melaksanakan sunnah kita jelaskan dulu. Karena pernah ada orang dilaporkan polisi gara-gara imamnya baca ini. Makmumnya kaget. Ini apa ini katanya? Bid'ah. Mereka lapor polisi. Ternyata tiba-tiba dia sujud di tengah sholat. Ternyata sujud apa? Tilawah. Yang salah siapa? Yang salah dia. Kenapa enggak jelaskan dulu kepada masyarakat? Karena masyarakat udah jengkel. Sudah sholatnya aneh lama lagi. Karena baca lama. Terus aneh. Ada yang lapor polisi. Masalah pernah. Ya pernah diceritain. Jadi kasih tahu dulu ya. Semua agar masyarakat siap siaga. Karena ini bacanya panjang. Kalau baca juga jangan terlalu ditajwidkan panjang-panjang. Tajwid yang wajar aja. Karena ini suratnya panjang. Tapi kalau hal ata 'alal insani hinum minad dahri lama ini. Gemetar di belakang. Lapor polisi kalau gitu. Ini khusus jadi orang sudah siap hari Jumat dia akan baca hari berkah. Bacaan lama enggak ada masalah. Hari-hari lain mungkin bacanya lebih singkat ya. Bacaan lebih singkat ya. Saya sering bilang sama para imam, wahai para imam, kalau sholat bukan waktunya murojaah di rumah. Bukan pas jadi imam, jadi apa? Murojaah sholat malam di rumah. Jadi imam murojaah baca surat panjang-panjang. Di belakang enggak kuat. Saya bisa pergi ke suatu kampung ada ikhwan sholatnya panjang. Sholat rakaat pertama baca surat Tabarakalladzi biyadihi bil mulku, satu surat satu rakaat. Rakaat kedua satu surat. Kadang rakaat pertama surat At-Tur, rakaat kedua surat panjang-panjang. Sampai kalau ada ikhwan yang tua datang lihat jadi imam dia mundur. Dia mundur. Daripada kejebak, kalau udah kejebak sudah enggak bisa mundur, mending dia mundur. Wah, dia lagi jadi imam mundur. Saya pertama saya kaget. Ini kan masjid umum bukan masjid pondok. Kalau pondok biasa. Memang orang semua senang sholat panjang-panjang, ini masjid umum. Dan itu tiap hari baca surat panjang-panjang begitu. Ya akhirnya sebagian orang tidak mau sholat di masjid tersebut. Jadi kalau murojaah di rumah ya, jangan murojaah pas jadi apa? Imam. Ini murojaah surat Al-Baqarah, mampus makmum, kasihan. Tapi kalau hari Jumat kita sudah siapkan, dikasih tahu masyarakat ini sunnah Nabi, tentu mereka semangat. Karena pahalanya spesial di hari Jumat. Hari Jumat secara umum lebih spesial, pahala lebih banyak secara umum. Karena dia hari berkah, dia hari lebih utama daripada hari-hari yang lain. Baik. Di antaranya Rasulullah menjelaskan, disunahkan juga perbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang atau malamnya, malam Jumat sama siang
Jumat. Jadi kalau kita mau salawat kepada Nabi dari malam Jumat start sampai hari Jumat sebelum terbenam matahari. Lianna kulla khairin nalathu ummatuhu fid dunya wal akhirah fa ala yadayhi. Kenapa kita anjurkan salawat kepada Nabi hari Jumat? Untuk ingat bahwasanya seluruh kebaikan yang diraih oleh umat ini melalui sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemuliaan yang diraih terbesar juga pada hari Jumat. Ya, karena pada hari Jumat manusia akan dibangkitkan menuju surga-surga mereka, menuju tempat tinggal mereka di surga pada hari Jumat, ya. Dan itulah hari tambahan kenikmatan jika mereka masuk surga dan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Taib. Dan semakin mereka dekat dengan imam, maka mereka semakin dekat hari kiamat mendapatkan ganjaran yang lebih besar, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan disunahkan untuk bersegera menuju hari Jumat. Pergi pagi-pagi. Kemudian disunahkan mandi pada hari Jumat. Dan ini perkara yang sangat ditekankan. Meskipun mungkin tidak sampai derajat wajib, namun sangat ditekankan kata Ibnu Qayyim. Bahkan dia bilang wujubuhu, dia kayaknya wajib. Kayaknya beliau mengatakan wujubuhu aqwa min wuju'il wudhu min masjid dzakar. Dan kewajiban untuk mandi di hari Jumat lebih kuat daripada kewajiban berwudu karena menyentuh kemaluan. Wari'af wal qai, atau karena ada mimisan atau karena muntah. Dan lebih kuat kewajibannya daripada bersalawat kepada Nabi di tasyahud akhir, yaitu kewajiban mandi Jumat. Di antaranya disunahkan untuk bersiwak dan juga berparfum. Ya. Di antaranya tabkir, segera menuju ke masjid dan sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersolawat dan solat ila khurujil imam, dan solat sampai imam keluar. Ini diantara spesial hari Jumat. Kalau kita sampai di masjid, kita boleh solat, namanya solat intizar, solat menanti imam datang. Ini solat terus, solat terus, solat terus, solat terus. Bahkan Ibnu Qayyim menguatkan ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Meskipun waktu terlarang boleh solat, karena dalam hadis zahirnya datang kemudian dia solat makutiba lahu, yaitu dia solat sepuas dia sampai imam datang. Si imam naik mimbar, assalamualaikum, baru berhenti apa? Solat. Dan imam datang biasanya di waktu. Jadi kan waktu terlarang solat itu 3. Setelah asar sampai terbenam matahari, setelah solat subuh sampai terbit matahari, dan sekitar 7 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur. Namanya waktu zawal. Waktu ketika matahari di tengah langit kemudian bergeser. Nah, waktu ini kira-kira 7 menit. Nah, kalau sudah 7 menit sebelum azan, harusnya seorang tidak boleh solat, kecuali solat menunggu imam hari Jumat. Maka seorang boleh solat sampai imam datang. Karena pertama zahir hadis, kedua Ibnu Qayyim mengatakan zaman dahulu orang enggak tahu waktu karena mereka di dalam masjid, sehingga mereka enggak bisa ngecek apa sudah belum. Ya mereka solat aja sampai imam datang. Berarti ini keringanan. Maka dianjurkan seorang datang ke masjid dia solat. Nah, kalau seorang datang bersegera di masjid, baca Quran, solat. Kalau capek lagi solat, baca Quran, solat terus sampai imam datang. Ada seorang salaf, saya lupa namanya, dia masuk masjid, dia solat 36 rakaat. 30 lebih rakaat sampai imam datang. Terus diantaranya disunahkan untuk atau wajib untuk diam mendengar khutbah secara wajib hukumnya. Di antaranya baca surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqin. Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun, atau surat Sabbihisma Rabbikal A'la sama Al-Hatta Hadithul Ghasyiyah. Dua pasangan, surat Jum'ah sama surat Munafiqun, idza ja'akal munafiqun, ya. Atau surat Sabbihisma Rabbikal A'la sama Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Di antara sunnahnya seorang memakai pakaian yang terindah yang dia miliki. Hari Jumat dia pilih pakaian yang terindah. Kalau semuanya indah, alhamdulillah. Kalau ada yang terindah, pakai yang terindah. Dan bahwasanya orang yang berjalan menuju hari Jumat, menuju salat, maka setiap langkah dicatat amal setahun. Pahalanya seperti salat malam maupun puasa. Ini ada hadis ya. Man bakkara wabtakara, man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara, summa atal masjid fadana minal imam wa ansata lahu. Siapa yang di pagi hari menggauli istrinya,
Kemudian dia pun mandi junub dan dia menjadikan istrinya juga harus mandi junub. Kemudian dia pergi di pagi hari menuju masjid. Kemudian segera menuju masjid. Kemudian dia mendekati imam. Kemudian dia menyimak khutbah imam. Maka setiap langkahnya dicatat pahala setahun. Puasa sunnah dan salat malam. Cuma ini tidak bisa dilakukan bagi yang jomblo ya. Ini hanya jomblo atau seperti jomblo. Ada jomblo asli, ada yang sudah jomblo. Wa minha annahu yukaffiru sayyi'at. Dan di antaranya bahwasanya Jumat yang satu, Jumat yang lain bisa menghapuskan dosa-dosa ya. Satu minggu. Itu kan. Dan di antara keistimewaan Jumat ada waktu dikabulkan doa. Tadi sudah kita singgung. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau berkhutbah ihmarrat ainahu, kedua matanya merah serius, wa ala sautuhu, dan tinggi suaranya, washtadda ghadabuhu, dan kelihatan marah, hatta ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan dia sedang memperingatkan, memotivasi musuh dengan berkata sabbahakum masakum, musuh datang, musuh datang. Wa kana yaqulu fi khutbatihi amma ba'du, dalam khutbahnya dia berkata amma ba'du. Wa yaqsurul khutbah, dan beliau khutbahnya pendek. Wa yutilus salat, dan salatnya panjang. Tadi khutbah cuma satu paragraf, dua paragraf. Kita khutbahnya panjang, salatnya satu paragraf. Harusnya dibalik ya. Khutbahnya satu paragraf, dua paragraf, salatnya yang berparagraf-paragraf. Salatnya yang panjang. Wa kana yu'allimu, dan Rasulullah SAW mengajari para sahabat dalam khutbahnya tentang kaidah-kaidah Islam dan syariat-syariat Islam. Dan memerintahkan mereka dengan kebaikan dan melarang mereka dari hal yang haram ya. Wa kama amara dakhil, dan pernah Rasulullah SAW menyuruh orang yang masuk sementara dia sedang berkhutbah untuk solat 2 rakaat, tapi solat yang ringan. Ini menunjukkan solat tahiyatul masjid di hari Jumat sangat ditekankan. Meskipun khatib sedang berkhutbah, Rasulullah bilang, sudah solat belum? Belum solat. Suruh tapi dengan ringan. Wa idza ra'a bihim dha faqatin min jahajat, kalau melihat ada orang miskin ketika di khutbah Jumat, maka Rasulullah menyuruh orang untuk bersedekah dan memotivasi mereka untuk bersedekah. Wa kana yushiru fi khutbati bi asbihi sababah inda dzikrillah wa du'ahi, dan Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuknya kalau menyebut nama Allah atau ketika berdoa. Kalau ya Allah, kalau bilang Allah, Rasulullah sebutkan nama tunjuk jarinya atau ketika berdoa. Dan beliau juga pernah minta hujan ya ketika musim kemarau dalam khutbahnya. Ya. Dan beliau keluar ketika orang-orang sudah berkumpul, keluar untuk mulai khutbah. Kalau beliau masuk masjid, sallama alaih, maka Rasulullah masuk masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jika naik di atas mimbar, menghadap mereka dengan wajah beliau, beliau ucapkan lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau duduk. Kemudian Bilal mulai mengumandangkan azan. Kalau sudah selesai azan Jumat, maka beliau berdiri dan berkhutbah. Dan beliau bersandar ketika khutbah, berpegang di atas qaus atau asa. Qaus itu maksudnya busur panah. Kemudian beliau berkhutbah atau di atas sebuah tongkat. Wa kana mimbaruhu salasu darajat, dan mimbarnya 3 anak tangga. Wa kana qabla ittikhadhihi yaktubu ila jiza'. Sebelum ada mimbar, beliau berkhutbah bersandar kepada batang korma. Dan mimbar Nabi tidak diletakkan di tengah masjid, tetapi di sebelah barat. Ke sebelah barat itu maksudnya kiblat sebelah kanan. Ya, kalau Masjid Nabawi kan menghadap selatan ya. Ya, selatan di sebelah barat, berarti mimbar Nabi itu di pojokan kanan masjid, bukan di tengah, di pojokan kanan. Bal fi janibil gharbi bainahu wa bainal haiti qadra mamarsyat, dan tidak nempel ke dinding, tapi antara dinding dengan mimbar ada ukuran lewat seekor kambing, itu ada rongga. Dan terkadang Rasulullah SAW duduk di atas mimbar selain hari Jumat. Jadi Rasulullah ceramah duduk di atas apa? Mimbar. Tapi kalau hari Jumat Rasulullah berdiri. Ya. Atau beliau berkhutbah berdiri pada hari Jumat. Beliau menghadap para sahabatnya dengan melihat wajah-wajah mereka. Beliau berdiri dan berkhutbah. Kemudian, jadi kalau hari Jumat beliau berdiri, berkhutbah, memandang para wajah para hadirin. Setelah itu beliau duduk dengan jalsatan khafifah. Jalsatan khafifah itu duduk sebentar. Kemudian beliau bangkit lagi, khutbah kedua kali. Jika selesai dari khutbah yang kedua, maka Bilal mulai mengumandangkan iqamat. Maka
Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka dekat dengan Nabi dan untuk mendengarkan, menyimak khutbah Nabi. Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang yang berkata kepada temannya, "Diam kamu," maka dia telah berbuat sia-sia. Maka siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada Jumat baginya. Kalau sudah selesai Jumat, beliau masuk ke rumahnya, kemudian beliau salat 2 rakaat. Ya. Dan beliau menyuruh orang yang salat Jumat, salat 4 rakaat. Dia 4 rakaat. Qala Syekhuna, berkata guru kami yaitu Ibnu Taimiyah, "Idza shalla fil masjid shalla arba'an." Siapa yang salat ba'diyah Jumat di masjid 4 rakaat. Kalau di rumah berapa? 2 rakaat. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan pilih 2 4 bebas. Ada yang mengatakan 6, maksudnya 4 di masjid, 2 di rumah. Ada yang mengatakan kalau di masjid 4, kalau di rumah 2. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kalau kita salat ba'diyah di masjid berapa rakaat? 4. 2 juga boleh, tapi yang afdal 4 rakaat. Tapi kalau kita salat ba'diyah di rumah 2 rakaat. Inilah sunnah-sunnah yang terkait dengan apa? Hari Jumat. Di antara Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam Zadul Ma'ad bahwasanya dianjurkan sedekah hari Jumat. Beliau berdalil dengan keumuman bahwa hari Jumat adalah hari yang berkah. Dan beliau mengatakan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sengaja bersedekah pada hari Jumat, mengingat keutamaan hari Jumat secara umum. Kemudian juga beliau menyebutkan di antara sunnah hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi, ya. Dan itu dipraktikkan oleh para ulama, maka difatwakan oleh Imam Syafi'i tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan dipraktikkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kalau keluar menuju masjid dia baca surat Al-Kahfi, dan itu juga pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, dan saya tidak mengetahui ada salaf yang tidak menganjurkan hal ini. Oleh karenanya dianjurkan baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Meskipun secara sanad hadis pembahasan, tetapi fatwa para ulama salaf mereka menyatakan dianjurkan untuk baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, siang hari atau malam hari. Wallahu alam bisawab. Demikian sebagian sunnah-sunnah Jumat yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.